can't we just stay here? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Hai, perkenalkan saya Inaya Aulia. Perkenalkan nama saya Yuni. And make yourself calm. Hai, nama saya Ika Asri Amelia. Your hand on me. Hai, aku Viviana Bella. Stay sober, 'cause ain't Hai, nobody perkenalkan nama saya Devi Triana. and things they Saya Tri Dharma Ramadan. Nama saya Graciela Ayu Natali Sarana. and make yourself calm. Kenalkan nama saya Ahmad Udiono. Your hand on me. Halo, nama saya Yahya. Stay sober, 'cause ain't nobody Perkenalkan nama aku Padila. and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Pembelajaran sosial merupakan mekanisme yang digunakan oleh individu dari berbagai taxa atau kelompok, mulai dari serangga hingga primata untuk memperoleh keterampilan dari individu yang lain. Pada dasarnya, pembelajaran sosial itu hanya dapat dilakukan oleh hubungan minimal antara dua individu. Nah, dari penelitian ini maka akan dijelaskan komponen-komponen struktur sosial dan akan diajukan hipotesis tentang apa yang membentuk struktur sosial ideal tersebut untuk meningkatkan kesempatan belajar sosial. Pembelajaran sosial pada primata ini memang sangat dipengaruhi dengan keberadaan model dan toleran seperti ibu. Hubungan erat antara bayi dan ibunya seperti orang utan di Sumatera itu tinggal 10 tahun lamanya. Ini memungkinkan bayi untuk meniru perilaku penting seperti memilih makanan berbahaya atau menggunakan alat. Ketika ada lebih banyak pengasuh seperti dalam kelompok celitrit, peluang untuk belajar semakin meningkat. Model pengasuh yang ideal yang ditandai dengan kedekatan dan toleransi menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi dan pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa interaksi sosial yang positif sangat krusial bagi perkembangan perilaku kompleks pada primata. Meskipun pembelajaran sosial dapat dicapai hanya dengan berada di dekat model pembelajaran sosial, namun secara aktif menciptakan kesempatan belajar sosial akan meningkatkan peluang terjadinya pembelajaran sosial. Penciptaan kesempatan belajar sosial secara aktif didefinisikan sebagai seorang individu yang dapat mengubah perilakunya sedemikian rupa sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pembelajaran sosial. Bayi dapat menciptakan kesempatan belajar sosial dengan mengintip yang didefinisikan sebagai melihat langsung tindakan individu lain pada jarak yang cukup dekat yang memungkinkan individu untuk mengintip dan mengamati secara detail kegiatan yang dilakukan oleh induknya. Cara lain yang digunakan bayi untuk menciptakan kesempatan belajar adalah dengan memohon, di mana bayi akan memohon untuk mendapatkan makanan baru atau makanan yang sulit diolah. Ini menyebabkan potensi perolehan informasi menjadi lebih besar. Pola ini juga sudah terlihat pada simpanse, orangutan, dan harimau Jepang. Kesimpulannya, baik pengasuh maupun bayi secara aktif menciptakan peluang pembelajaran sosial. Hierarki dominasi. Gaya hierarki dominasi di dalam kelompok primata ini dapat mempengaruhi interaksi sosial dan kesempatan individu untuk dapat belajar. Dalam masyarakat dengan hierarki yang tajam, seperti yang despotik, terjaga lebih banyak agresi dan toleransi yang lebih sedikit, yang dapat mengurangi kesempatan untuk belajar. Sebaliknya, masyarakat yang lebih egaliter menunjukkan toleransi lebih tinggi yang memungkinkan lebih banyak peluang belajar melalui interaksi. Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat egaliter lebih baik dalam tugas kerjasama dan penggunaan alat, yang merupakan proksi pembelajaran sosial. Sedangkan di dalam masyarakat despotik, individu dengan peringkat lebih rendah sering dipinggirkan. Contohnya pada kera Jepang, yaitu pada kera betina ini memiliki peringkat lebih tinggi dan berhasil dalam eksperimen makanan, sedangkan kera jantan remaja ini terlambat dalam perilaku belajar yang baru. Kesimpulannya yaitu masyarakat dengan hierarki dominasi yang tinggi cenderung memiliki pembelajaran sosial yang lebih rendah. Hierarki ini menyebabkan asimetri dan toleransi sosial, di mana individu yang memiliki peringkat lebih rendah akan terhambat dalam proses pembelajaran.
Nepotisme mendorong pembelajaran sosial di dalam garis keturunan, tetapi menghambat pembelajaran sosial di antara garis keturunan. Oleh karena itu, tradisi yang dipelajari secara sosial harus dapat dibatasi dengan satu atau beberapa matrilinear. Ikatan sosial, individu dengan ikatan sosial yang lebih banyak dengan jumlah ikatan yang tinggi diharapkan dapat berbagi lebih banyak kesempatan belajar sosial karena meningkatnya toleransi sosial. Namun, meskipun efek ini mungkin terbatas pada masyarakat yang lain, data empiris sistematis yang menghubungkan hierarki dominasi, nepotisme, dan ikatan itu masih kurang. Dominasi, nepotisme, dan ikatan sosial memang merupakan pembentuk interaksi sosial, tetapi ada pola tambahan lain. Nah, ada dua aspek dalam pola tambahan ini. Yang pertama, pola yang diidentifikasi oleh SNA. SNA ini mengidentifikasi beberapa pola. Yang pertama, individu atau sentralisasi. Yang kedua, hubungan dua arah. Dan yang ketiga adalah pola tingkat kelompok. Nah, aspek yang kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan tentang dominasi yang kuat, tetapi biasanya dipilih berdasarkan keterampilan khusus milik individu. Jadi individu yang punya kompetensi tertentu itu, mungkin keterampilan, pengetahuan khusus, itu biasanya yang menjadi pemimpin pada suatu kelompok. Nah, jadi kepemimpinan ini akan mempengaruhi pola perilaku atau interaksi sosial. Karena manusia itu cenderung mengikuti pimpinan mereka. Individu yang berimigrasi. Materi ini menjelaskan bahwa ketika individu atau seseorang yang berpindah ke kelompok baru memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi dari berbagai macam pembelajaran sosial. Penyebaran ini dapat menghindari dari incest dan juga kompetensi-kompetensi seperti makanan dan juga perkawinan. Materi ini dapat membuka variasi perilaku yang baru. Meskipun penyebaran dapat menghambat pembelajaran dari induknya, tetapi hal ini dapat mendorong individu untuk mengadopsi perilaku baru dari kelompok yang baru. Individu yang menetap. Materi ini menjelaskan bahwa penyebaran individu seperti imigran tidak hanya meningkatkan kesempatan belajar bagi mereka, tetapi juga memperkaya pengetahuan sosialnya. Imigran yang dapat memperkenalkan tradisi dan juga teknik baru yang dapat dipelajari oleh individu yang menetap pensi untuk meningkatkan variasi perilaku dalam kelompok. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita bisa melihat bahwa bagaimana hewan belajar melalui interaksi sosial dan juga relevansi dalam kehidupan manusia. Jadi, faktor yang mempengaruhi pembelajaran sosial berikutnya adalah ukuran kelompok. Nah, mengapa ukuran kelompok tersebut dapat mempengaruhi pembelajaran sosial? Karena semakin besar ukuran suatu kelompok, maka semakin banyak pula model pembelajaran yang akan ada di dalam kelompok tersebut, sehingga meningkatkan peluang antar anggotanya dalam menerima pembelajaran tersebut. Namun dalam suatu kasus, dalam peningkatan ukuran suatu kelompok itu, tersediaan makanannya jumlahnya tetap sama, sehingga terjadi persaingan makanan dalam kelompok tersebut. Dan karena itu toleransi anggota-anggotanya dalam pembelajaran itu menurun, sehingga menurunkan pula peluang pembelajaran sosial dalam kelompok tersebut. Dan ukuran kelompok yang ideal itu adalah di mana keuntungan dan kerugian tadi berada di titik seimbang, dan titik keseimbangan itu variatif tergantung pada spesies, ekologi, dan sosial oleh kelompok-kelompok tersebut. Dinamika visi fusi terjadi ketika kelompok sosial besar memecah menjadi kelompok-kelompok kecil tanpa keanggotaan tetap. Proses ini membantu individu menghindari efek negatif dari ukuran kelompok yang besar, terutama dengan mengurangi kompetisi dan meningkatkan toleransi sosial di antara anggota kelompok. Hal ini penting karena lebih banyak toleransi sosial meningkatkan peluang untuk mempelajari sosial. Lalu ada komposisi kelompok. Komposisi kelompok dalam hal usia, jenis kelamin, dan kekerabatan mempengaruhi tingkat toleransi sosial dan kesempatan untuk belajar dari orang lain.
Misalnya, dalam kelompok yang nepotis, individu yang memiliki hubungan kekerabatan cenderung lebih toleran satu sama lain, sehingga memperbesar peluang pembelajaran sosial. Rasio jenis kelamin ini juga dapat mempengaruhi, terutama jika salah satu jenis kelamin lebih toleran secara sosial dibandingkan yang lainnya. Jika jenis kelamin secara konsisten menunjukkan tingkat toleransi sosial yang berbeda, maka rasio jenis kelamin dalam suatu kelompok atau spesies akan mempengaruhi peluang pembelajaran sosial. Beberapa struktur sosial yang memfasilitasi lebih banyak peluang pembelajaran sosial dibandingkan dengan struktur sosial lainnya. Struktur sosial yang menghasilkan jumlah model pembelajaran sosial lebih tinggi menunjukkan lebih banyak peluang pembelajaran sosial. Peluang pembelajaran sosial dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah jumlah model pembelajaran sosial dan toleransi sosial. Jumlah model pembelajaran sosial yang dapat diakses individu selama hidupnya ditandai oleh ukuran kelompok dan penyebaran. Secara bersamaan, toleransi sosial yang akan dihadapi individu selama hidupnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pengasuh utama, hierarki dominasi, nepotisme, ikatan sosial, ukuran kelompok, dinamika fungsi visi, dan komposisi kelompok.